wabarakatuh. Dunsana Suara Minang TV bersua kembali kita malam hari ini pada sebuah program yang memang kami dedikasikan kepada teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di setiap hari Senin malam, UMKM Bisnis Kisah Inspiratif. Pertama sekali kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita selalu menikmati yang namanya kenikmatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dari tadi pagi hingga malam ini. Dan semoga semua aktivitas yang kita lakukan itu hendaknya menjadi amal ibadah dan ladang amal bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga kami tidak lupa untuk selalu mengajak kepada Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, baik yang menyaksikan kami secara virtual maupun yang langsung datang ke studio Suara Minang TV SM Cafe di Komplek Ruko Grand Tiban Koperasi nomor 8. Untuk selalu memfollow, mensubscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya akun fanpage Suara Minang TV di platform Facebook dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan kepada Dunsana pemirsa Suara Minang TV semua merupakan menjadi tayangan-tayangan edukatif, penuh kisah inspiratif, mendidik, dan juga menghibur bagi Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada. Dan tetap selalu untuk stay tune, saksikan kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama lengkap Genti Astuti. Oke. Panggilan Mbak Gen. Mbak Gian. Mbak Gen. Mbak Gen. Oh, jadi Gen ini nama panggilan. Nama panggilan ya. Ini sebuah produk minuman yang menyehatkan tentunya. Mungkin bisa Ibu sedikit bercerita kepada pemirsa Dunsana Suara Minang TV terkait ya profil Ibu secara singkat. Silakan. Ya, nama Genti Astuti, owner dari susu soya Genadim. Jadi di awal cerita. Mungkin Ibu bisa menyapa juga pemirsa Dunsana Suara Minang TV, ya, sekadar agar kita semua mengetahui sebenarnya Ibu ini seorang ibu rumah tangga kah, ya, atau memang wanita karir kah, atau memang betul-betul mungkin ada ini hanya sebagai selingan mengisi kekosongan ketika di rumah atau bagaimana? Assalamualaikum pemirsa Suara Minang TV, iya, dimanapun berada. Singkat cerita dari usaha susu soya ini awalnya di Tanjung Uban. Oh, di Tanjung Uban dulunya, iya, ya? Di Tanjung Uban. Dari tahun 2001. Ini memang usaha yang dirintis, memang niat untuk usaha ini. Memang niat, iya, betul ya? Iya, khusus untuk susu soya dan bubur. Khusus untuk susu soya dan bubur. Jadi kalau di Tanjung Uban itu dikenalnya susu soya dan bubur. Oh, jadi begini. Mungkin kalau dulu biasanya susu kedelai ini kan memang ada di keluarga pengen minum atau segala macam. Awalnya karena bukan hanya untuk sebagai sebuah peluang usaha, tidak, tapi hanya untuk keinginan lah. Yuk kita bikin susu soya. Biasanya di dalam keluarga itu seperti apa? Karena memang semuanya hobi minum susu soya sama bubur.
Makan bubur dan susu soya. Iya. Memang hobinya begitu. Hobinya begitu. Oh. Memang kalau di sana rata-rata kan kita kalau sarapan, kalau orang itu kan memang harus ada susu soya. Kalau zaman kita kecil juga gitu ya. Iya, iya. Nah, harus beli susu soya. Jadi misalnya kita sarapan roti atau apa, kita tetap harus ada susu soya yang dicari. Harus ada. Tidak biasanya ada teh atau kopi, tapi ini itu, memang ya, keinginan anggota keluarga di rumah memang susu soya. Ya dicari susu soya pagi. Tanjung Uban dari tahun berapa waktu itu memulai ini? Tahun 2001 itu. 2001? Yang Tanjung Uban. Pindah ke Batam itu sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun? Baru 6 Berarti tahun. selama 2001 waktu itu pemasarannya masih di Tanjung Uban? Iya. Ke tetangga-tetangga atau bagaimana? Langsung ke pasar. Langsung, titip di pasar waktu itu ya? Langsung produksi sendiri, dipasarkan sendiri, dijual sendiri. Oh, langsung diproduksi sendiri di rumah, dipasarkan sendiri ke tetangga-tetangga atau memang pasar. Datang ke pasar pada saat itu? Di pasar Tanjung Uban, yang dekat pelabuhan? Tidak, yang di Pasar Baru. Oh, Pasar Baru. Ya, yang di Kamboja. Oh, yang di Kamboja. Oh, oke. Di situ. Jadi selama hampir 5 tahun di Tanjung Uban, setelah itu pindah hijrah ke Batam? Tidak, di Batam baru 6 tahun. Di Batam dari 2006? Tidak, di awalnya kan di Uban, yang paling lama di Uban. Nah, ke Batam ini 2018. Oh, 2018. Jadi dari 2001 sampai 2018 itu pemasarannya hanya di Uban? Hanya di Uban aja. Terus ketika Ibu hijrah ke sini, tentu pelanggan yang di Tanjung Uban merasa kehilangan dong? Pasti kehilangan. Apalagi, apa di sana tidak jalan sampai saat ini atau bagaimana? Pesanan masih jalan. Masih jalan? Masih. Berarti tetap masih melayani pesanan untuk teman-teman, relasi konsumen yang dulu di Tanjung Uban? Iya. Oke. Bu, 2018 pada saat itu sebelum COVID ya? Iya. Bagaimana memulai sebuah usaha yang memang dulu di Tanjung Ubannya itu memang sudah punya konsumen, sudah punya pelanggan. Ketika hijrah ke Batam itu seperti apa sih menghadapi? Karena di Batam sendiri, jujur, yang produk-produk seperti ini juga banyak gitu. Banyak. Awalnya saya masuk lewat pengajian. Lewat pengajian? Oh, majelis taklim ya? Dulu-dulunya kelompok-kelompok pengajian majelis taklim ibu-ibu. Oke. Terus ke temen yang guru. Guru-guru. Guru-guru? Oke. Dari situ. Jadi awalnya memperkenalkan produk ini dulu dari teman-teman pengajian dan guru-guru. Nama ini adalah Gen Nadim. Iya. Itu sudah dari dulu atau baru ketika di Batam? Dari dulu. Dari dulu ketika di Tanjung Uban sudah ada nama Gen Nadim? Iya. Nadim itu nama anak atau nama? Gen Nadim, Gen itu nama saya sendiri, Nadim itu sambungan dari anak Nabila Dimas. Oh, Nabila Dimas. Umi dari Nabila dan Dimas ini ya. Umu, bukan Umi ya, Umu ya. 2018. Bagaimana prospek ketika Ibu memulai usaha di Batam dari 2018? Kalau kan saya di PT nih. Iya. Oh, dulu di PT nih ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Dari tahun 2018 aja, sekalian jual untuk orang di PT, sekalian kita masuk perkenalkan majelis taklim kan. Jadi mereka bukan untuk beli. Jadi memang saya bagi. Awalnya dibagi dulu. Ya, saya bagi. Untuk sebagai tester ini lah, untuk coba-coba. Ya, akhirnya kan misalnya ada pengajian di Baloi atau di Iban atau di Batam Center tuh, saya kemana-mana pasti bawa sampai sekarang. Sampai sekarang, untuk memperkenalkan produk ini dan tidak bosannya ya, untuk mencari konsumen baru. Bu, ini kan produksinya kan otomatis pasti di rumah ya, bukan di suatu tempat. Apa enggak dengan posisi bekerja dari pagi sampai sore, terus malam memproduksi ini atau bagaimana sih? Tidak setiap hari sih, tapi seringnya itu produksi biar tetap fresh, karena kan nggak pakai pengawet ya. Iya. Itu produksinya pagi sama sore. Pagi sama sore, dua kali sehari ini? Iya, kalau lagi aktif gitu ya, aktif kita lagi tidak libur atau memang lagi nggak banyak kegiatan di luar gitu, itu tetap bikinnya itu pagi sama sore. Pagi sama sore. Sekalian itu untuk stok yang dingin.
Oh, yang dingin juga. Nah, jadi kalau di sore itu biasa untuk stok yang dingin atau pagi saja? Tidak selalu sih. Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi memang pagi mau yang hangat, ada ya konsumen memang yang mau yang hangat. Jadi selebihnya itu kita simpan untuk yang dingin. Nah, nanti sore begitu juga. Berapa liter satu hari Ibu memproduksi kalau susu kedelai? Di Batam itu tidak banyak, tapi stabil, maksudnya setiap hari tetap buat gitu ya. Kadang mencapai 4-5 kilo, kadang ya nggak nyampe, kadang cuma 2 kilo. Itu 2 kilo kedelai, 2 kilo kedelai. Dapatnya menjadi berapa liter? Kalau ukurannya nggak liter sih ya. Berapa liter? Nggak ngitung juga ya. Tapi minimal 2 kilo kedelai. Ya. Maksimal di 5 kilo kedelai. Iya, kalau di Batam. Tapi kalau di Batam, khusus bulan Ramadan, itu saya jualan harus stay di Tanjung Uban. Oh. Dari Ramadan pertama sampai Ramadan 25. Biasanya saya jual. Kalau di Ramadan Ibu malah ke Tanjung Uban? Iya. Konsumennya di sana lebih banyak? Pasti. Pasti. Berbeda dengan Batam? Iya, karena ini untuk mengobati kangennya mereka itu kan. Artinya karena ditunggu. Mengobati kerinduan para konsumen, tetangga, teman-teman yang di Tanjung Uban ya? Karena itu juga dari Tanjung Pinang pun peminatnya ada kalau setiap bulan Ramadan itu. Dari Tanjung Pinang pun mencari? Iya. Sampai saat ini ketika Ibu memproduksi sudah hijrah ke Batam, produksi di Batam, sistem pengiriman ke Tanjung Uban seperti apa? Saya pulang ke Uban. Pulang ke Uban? Ya, saya produksi di sana kalau ada pesanan di sana. Oh, tidak mesti harus dari sini diproduksi bawa ke sana, tidak ya? Jadi bolak-balik kadang dalam seminggu bisa berapa kali ke Tanjung Uban? Kalau nggak tiap minggu sih, cuman kalau setiap ada pesanan aja. Ya, kalau di sini memang setiap hari kita buat dan. Kalau di sana biasanya berapa banyak sih orang yang pesan di Tanjung Uban? Itu biasanya per termos. Satu termos yang kapasitas? Yang besarnya untuk kalau orang nikahan itu. Oh, oke. Itu kapasitas hampir kira-kira 20 literan ya? Itu bisa sampai 7 termos. 7 termos? 5 termos. Pernah sampai 14 termos. Biasanya mereka pesan ketika ada acara pesta kah atau memang konsumsi hari-hari? Ada acara gotong royong, misalnya di kecamatan atau di kelurahan instansi lah, gitu. Yang ada ulang tahun di instansi misalnya entah kayak bank atau PT, Pasarkan atau PT segala macam gitu ya, di lobam gitu. Oke. Bu, kelurahan gitu biasanya. Oh, lumayan ya. Tanjung Pinang, Tanjung Uban dan Batam berarti memang sudah punya pasar sebelumnya karena merintis dari 2001. Susah nggak mendapatkan bahan baku? Kalau di Batam agak sulit. Agak sulit? Iya, karena saya belum paham tempat yang di mana ya, distributor ya kacang gitu. Tapi saya ada jumpa di Jodoh itu memang dia suruh saya menyediakan walaupun nggak banyak gitu kan, jangan putus gitu. Ada saya jumpa di pasar Jodoh itu ada. Kalau di Tanjung Uban waktu itu mudah apa sulit juga? Mudah. Sangat mudah. Karena begini, kedelai ini kan rata-rata kebanyakan impor ya. Iya. Bukan kedelai dari Indonesia. Iya. Tentu harganya tidak seperti apa? Dalam artian bahan bakunya impor, otomatis harga jual juga akan mempengaruhi dong. Ya. Pokoknya disesuaikan dengan kita belinya berapa gitu. Jadi memang misalnya per kilonya kan kalau ini memang naiknya agak tinggi ya. Iya. Dari 2 tahun ini aja naiknya sudah setahun ini ya, setahun yang tahun kemarin itu masih 14 1 kilo. 14 per kilo. 15. Sekarang kedelai sudah mencapai 17 18. Ada yang jual 18, ada yang jual 20. Oh, oke. Per kilo. Gini, kedelai setelah Ibu olah jadi susu, itu masih bisa dimanfaatkan ampasnya atau dibuang? Kalau misalnya di Tanjung Uban, karena produksi di sana itu kan banyak ya, itu diambil peternak sapi. Jadi bahan campuran makanan ternak ya. Kalau di sini dibuang begitu saja, atau ada juga di yang sini ada yang ngambil, kadang ada yang ngambil untuk pakan ayam juga. Iya, pakan ayam.
Karena memang kedelai ini kan bukan ampasnya bukan hanya dibuang begitu saja, orang banyak juga mencari untuk sebagai campuran pakan ternak. Ya, kan? Karena ini bukan ampas tahu ya, tapi iya bukan ampas tahu, memang berbeda. Ampas tahu dengan ampas kedelai berbeda. Kalau tahu itu kan memang kedelai yang sudah diolah. Iya, dia jernih, lagian dia nggak ada sarinya lagi. Iya, kalau ini kan tidak. Masih ada sarinya. Masih ada sarinya lagi. Kedelai, memang ada nggak saat-saat sulit untuk mendapatkan bahan baku itu sendiri? Ada, pernah ada pesanan kedelai di pasar kosong. Larinya kemana itu? Bagaimana cara mencari solusi jalan keluar untuk agar dapat bisa bahan baku? Itu lari ke supermarket. Tentu lebih mahal dong? Iya. Otomatis akan mempengaruhi harga jual itu sendiri. Iya, tapi harga jualnya tetap sih nggak dirubah. Harga jual tidak dirubah. Cuma tentu dalam artian berarti biaya produksinya lebih besar, sementara marginnya, keuntungannya jadi sedikit. Karena nggak mungkin mau dalam waktu itu aja naikkan itu. Iya, karena harganya kan fluktuasi naik turun ya, tidak selamanya barang itu harganya stabil naik atau gimana kan tidak, tergantung juga. Biasanya Ibu suka stok kedelai atau memang pada saat butuh baru diadakan? Stok. Iya. Berapa banyak Ibu stok dalam per minggu kah atau per bulan kah? Per minggu. Saya pasti cari gitu. Kalau misalnya sudah habis juga nggak tentu sih sebenarnya, nggak patokan. Cuman kalau misalnya stok udah habis, cari lagi, paling cari agak 10 atau 10 sampai 15 kiloan. Ibaratnya hampir ya 1 karung 20 kilo lah ya untuk 1 minggu. Enggak tentu juga sih, maksudnya. Tentu. Maksudnya dalam berapa hari aja gitu. Itu langsung blok habis. Kalau misalnya udah habis ya cari lagi stok segitu gitu. Enggak harus misalnya kadangnya bisa lebih seminggu, kadangnya kurang dari seminggu. Berapa lama sih proses pembuatan susu kedelai ini dari awal sampai menjadi sebuah produk seperti ini? Kalau awalnya kan direndam, dicuci dulu lah, dicuci. Dicuci itu ala sekedarnya aja, kalau pertama kan mau direndam, nanti kan dicuci lagi ya. Direndam sekitar 4 atau 5 jam. Direndam? 4 sampai 5 jam. Berarti ketika Ibu memproduksi sore, dari pagi barang ini udah direndam duluan? Sudah, jadi misalnya jam 3 atau jam 2 itu direndamnya. Kalau misalnya kira-kira kita mau bangunnya jam 4, ya nanti dari sore dan direndam jam 10 berarti atau jam 11. Yang untuk besok pagi juga sama, direndam dari malam sampai subuh, nanti subuh baru mulai melakukan proses lagi untuk produksi. Kadang kan jam 3 subuh itu saya sudah bangun. Udah yang untuk pagi. Yang untuk pagi. Itu kan merendam, tapi kalau proses pembuatannya itu sendiri tidak memakan waktu terlalu lama kan, atau bagaimana? Ya itu kan dicuci ya sampai 3-4 kali, pokoknya sampai jernih lah airnya kan, sampai jernih. Nanti baru digiling. Baru digiling. Giling Ibu, berarti giling mesin ya? Enggak. Kalau sedikit pakai blender aja. Kalau banyak pakai mesin. Kalau banyak pakai mesin, kalau sedikit pakai blender. Bu, ini kedelai murni kah atau ada campuran semacam gula atau madu atau pemanis buatan yang lain? Gulanya, insya Allah gula putih yang itu. Gula putih. Campurannya hanya gula putih. Pandan. Sama pandan. Berarti ada aroma tambahan yang membuat rasanya itu semakin menarik, semakin gurih. Bukan hanya kedelai dengan gula, tapi ada pandan juga. Ada pandannya. Selain ini, apalagi sih yang Ibu coba kembangkan? Karena kalau kita berharap dengan susu kedelai ini, ya mungkin kadang-kadang ada inspirasi baru, pengen sesuatu yang lain yang bisa diiringi ketika ini ingin memasarkan ini, ada produk makanannya kah atau bagaimana? Kalau yang susu kedelai ini mengikutinya, yang diikuti itu bubur. Jadi ada bubur tuh macam-macam bubur, ada bubur pulut hitam, kacang hijau, sumsum, sumsum candil, jadi di mix ya. Di mix? Di mix. Jadi dari mix itu ya, dari mutiara, mutiara itu di mix dengan bubur candil, bubur sumsum. Nah, itu udah satu jenis macam kan. Nanti di mix lagi yang ada pulutnya, itu udah
lain lagi rasanya kan. Nanti ada mix lagi yang pakai kacang hijau, sumsum sama pulut. Oh, campuran lah. Kalau kami bilang kan memang bukan hanya bubur ketan, tapi kampiun. Kalau orang Padang bilang itu bubur kampiun. Dicampur ada ketan hitam, ada kacang hijau, ada sumsumnya, kadang ada kolaknya juga di dalam. Oke, pemirsa, menarik kisah dari Ibu Gen yang memulai usahanya ternyata bukan baru, tapi dari 2001, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau masih mempertahankan, menjaga pelanggan-pelanggan beliau di daerah Tanjung Uban, Pulau Bintan maupun Tanjung Pinang yang sampai saat ini masih terus mengkonsumsi susu kedelai Gen Nadim. Bu Gen, saya panggil Ibu Gen atau Umu Nadim lah ya, lebih enak Umu ya, Umu Nadim. Sejak kapan Ibu ini kan memang sudah ada merek nih, udah ada brand ya? Dan pemasarannya pun sudah oke, dalam artian ya walaupun masih dari mulut ke mulut, ikuti pengajian, kadang memberikan tester. Ada nggak pembinaan-pembinaan dari instansi, baik lembaga pemerintah maupun kelompok-kelompok, agar mereka biasanya memberikan, Bu, seperti ini loh, agar bisa berkembang atau begini-gini, bagaimana? Iya, saya dikenalkan dari Pak Sofar waktu itu dengan Bu Ramli. Nah, kemudian Bu Ramli mengarahkan ke Bu Marlina. Marlina Ramli ya. Terus masuk ke Akademi Melayu Dermawan. Akademi Melayu Dermawan. Belajarlah di Akademi Melayu Dermawan. Apa saja sih yang mereka berikan sama Ibu? Banyak. Karena ini kan sebuah prospek yang memang kontinuitas, setiap hari pasti orang pengen gitu loh. Iya. Ya, di situ kan kita makin banyak kenalan ya, banyak kenalan, terus pengembangan macam-macam ilmu ya di situ didapat. Pemasarannya juga makin luas, terus akhirnya memperbaiki apa itu brandnya itu kan diperbaiki. Kalau tadinya kan saya cuma pakai logo Rose ya. Logo Rose aja gitu, dengan nama aja Gen Nadim itu dari dulu cuma seperti itu. Jadi kan ada perkembangannya di situ. Iya. Jadi mereka memberikan materi-materi pembelajaran seperti cara membuat merek, desain merek dan segala macam, dan juga cara pemasarannya, pengemasannya, dan bagaimana juga cara menghitung biayanya, begitu. Iya. Bu, saya jujur, kalau soya ini merupakan salah satu kegemaran saya juga. Kenapa? Dari dulu memang nikmat sih ya. Dan mereka juga ada yang memakai bahan pengawet, ada yang tidak. Kalau yang Ibu produksi ini biasanya ada yang bertahan berapa lama sih? Karena ini kan tanpa bahan pengawet sama sekali nih. Kalau tanpa masuk kulkas, tanpa masuk kulkas itu, kalau misalnya kita buat dari jam 4 subuh misalnya, dari 4 subuh itu kita maksimalkan jamnya sampai jam 2 siang. Hanya bertahan 6 jam? Itu kalau manis ya, kalau manis. Kalau manis? Ya, itu pun kalau di Surang ya, tidak terkena sinar cahaya matahari. Sinar matahari. Oh, tapi memang rata-rata apa yang Ibu masak kalau dalam keadaan panas yang tidak masuk ke dalam lemari es, ketika pagi dipasarkan langsung memang habis, tidak ada yang tersisa sama sekali. Dalam artian, kalaupun ketika dibawa ya, dipasarkan, yang tersisa pun dibawa kembali pulang tuh memang tidak ada ya. Kecuali memang ketika masak di rumah, stok, terus kita masukkan lemari es. Tak ada bahan pengawet, pemanis buatan tidak ada, hanya gula dengan daun pandan. Itu yang dipertahankan. Itu yang dipertahankan. Dan sampai saat ini bagaimana sih tanggapan konsumen Ibu? Alhamdulillah tetap seneng. Terus kadang ditunggu. Kangen juga. Masih pingin mencoba kembali gitu. Iya.
Soalnya kalau misalnya saya lagi ada pesanan di Uban, saya mungkin bisa 1 minggu di Uban, nanti yang di Batam kapan ready? Oh, kan, jadi ketika di Uban yang di Batam malah nanya balik gini, Bu di mana? Ya, kapan ready-nya gitu. Karena juga ada pelanggan yang pesen khusus tawar. Oh. Nah itu ada juga pesen dia khusus tawar sama kalau manis kan kalau banyak pakai kantong ya. Kami jual itu per kantong itu 10 ribuan. Per kantong? Itu ada yang 15.000, ada 10.000. Berapa mili sih kemasan, apa 500 mili atau 1 liter atau bagaimana? Itu nggak nyampe. Yang kantong gula 1 kilo itu nggak penuh itu. Oh, 1 kilo gula itu nggak penuh? Takarannya itu feeling ya, takaran feeling. Oh, takaran feeling aja, main perasaan aja nih. Takaran feeling karena pegangannya itu setiap hari. Berarti memang Ibu tidak punya target dalam artian begini, apa yang Ibu jual, kalau orang biasanya, ini takaran 1 liter, ini 500 mili, 600 mili, tapi Ibu mainnya dengan perasaan. Sepertinya itu salah satu yang membuat pelanggan itu makin selalu ingin dan ingin. Berarti itu adalah servis yang Ibu berikan dengan ikhlas, atau bagaimana? Iya, memang kayak gitu sih dari keinginan kita, hati, iya. Kalau yang botolan seperti ini kan saya jual 5.000. Kalau yang botol ini 330 mili. Ini botolnya 330 mili. Ini 5.000. Ini 5.000. Iya. 5.000 satu ini. Jadi kalau untuk isian di kantong karena nggak pakai botol itu sekitar 3 botol ini, 3 botol setengah, hampir 4 botol tapi nggak nyampe gitu. 3 botol setengah itu 10.000. Oh. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, menarik karena ini adalah minuman kesehatan. Jujur, ini merupakan minuman kesehatan. Tapi sebelum kita sambung, kita bacakan dulu Bu ya. Ada beberapa komentar dari pemirsa kami Dunsana Suara Minang TV. Yang pertama dari Donald bin Rajab. Assalamualaikum Pak Host dan Narsum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizaldi menonton. Terima kasih Pak Pimpret. Dari Pak Iyas, Power Village. Ini mentornya Ibu nih kayaknya nih. Oh, Pak Ilyas. Pak Ilyas nih. Pak Ilyas. Sukses selalu Bu. Mohon izin Pak Ilyas. Mohon izin. Dari Pak Iskandar Haris. Sukses terus Mbak Gen. Amin, amin. Salah satu konsumen atau bagaimana Pak Iskandar? Iskandar yang mana ya? Mungkin masih dalam kelompok UMKM mungkin ya? Mungkin. Terus dari Ibu Lolita, terima kasih Ibu Lolita di komen. Dan juga jangan lupa di-share kepada dunsana-dunsana gitu yang ada dimanapun berada. Bu, jujur, omset berapa sih dalam satu, kalau hitungan, kalau Ibu tidak bisa harian, karena ini fluktuatif ya. Tapi kalkulasi dalam 1 bulan omsetnya berapa bisa Ibu dapatkan dari ini? Kalau untuk jualan yang di Uban atau di sini? Kalau yang hari-hari sama aja. Di Uban dengan ini. Soalnya kalau bulan puasa itu mencapai 14-16 kilo satu hari. 14 sampai 16 kilogram. Iya, satu hari. Satu hari. Kalau selama Ramadan, itu khusus di Tanjung Uban. Sementara untuk pelanggan di Batam terpaksa kita tinggalkan dulu atau bagaimana? Tinggalkan dulu. Ditinggalkan dulu. Padahal mereka juga menginginkan ini loh. Iya. Apakah tidak ada yang bisa Ibu delegasikan untuk ibaratnya Ibu produksi di Uban, tapi diantarkan ke Batam? Sudah pernah, cuman agak ribet. Bukan ribet, tapi biayanya lebih tinggi. Bukan biaya lebih tinggi, kualitasnya beda. Jatuh ya? Iya. Karena jarak waktunya yang lama. Bukan, kan saya pernah yang mengerjakan orang lain di sana. Yang kerjakan orang lain, bukan Ibu sendiri yang membuat. Jadi rasa itu, kualitas itu jadi mempengaruhi. Maksud saya Ibu buat di Tanjung Uban, tapi terus Ibu kirim ke sini untuk pelanggan-pelanggan yang ada di Batam.
Enggak. Enggak. Oh. Omset Ibu 1 bulan dari ini saja berapa kira-kira? Kalau perhitungan dalam nilai rupiah? Sekitar 3 jutaan. 1 bulan. Ya. 1 bulan itu tidak di Ramadan. Iya, di Ramadan. Ketika Ramadan di Tanjung Uban, Ibu bisa dapat berapa omset selama Ramadan? Kalau 1 hari aja bisa mencapai 2 lebih. Bisa mencapai? Tapi itu campur ya dengan bubur itu ya. Oh. Dengan bubur. Bisa sampai 2 juta lebih 1 hari. 1 hari selama Ramadan, per harinya 2 juta rupiah. Usaha susu kedelai dengan makanan. Ya, dengan bubur. Makanan apa aja sih, Bu, yang Ibu buat selain bubur? Bubur dengan es. Bubur? Es. Oh, es buah. Ya, es campur. Es campur. Tapi itu memang ya selama Ramadan memang itu keinginan orang ya. Bu, ini sudah ada bimbingan dari Akademi Melayu Dermawan yang memang fokus kepada teman-teman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Terkait dengan ya kita tidak menafikan bahwasanya apapun orang tentu ini ada halalnya kah? Ada izin edarnya kah? Ada bagaimana perizinan berusahanya kah? Apakah sampai saat ini Ibu masih konsen begini atau memang sudah ada semacam legalitas perizinan usaha sebagai industri rumah tangga gitu? Sudah ada NIP dan sudah ada NIP ya? Halalnya udah. Label halalnya juga sudah ada? Udah ada. Oke. Berarti dalam hal ini memang Akademi Melayu Dermawan itu memang membantu Ibu sehingga Ibu bisa memasarkan ini dan meyakinkan konsumen bahwasanya apa yang Ibu produksi itu masuk dalam kategori bisa dikonsumsi dan halal. Bukan hanya sekedar halal sebagai umat muslim yang menikmati, tapi siapapun bisa menikmati. Pernah nggak Ibu menawarkan ini masuk ke warung-warung atau titip ke kedai-kedai yang memang biasanya kan kalau pagi itu kan ada kedai-kedai kecil yang jualan-jualan kue, biasanya tempat pekerja itu, sering nggak? Nggak pernah menitip seperti itu? Enggak. Memang konsen siapa yang pesan itu yang buat? Tapi setiap hari selalu ada? Ada. Kalau kadang untuk acara Jumat Berkah, kadang sampai 100 botol. Oh, ada pesanan biasanya ketika ada acara-acara syukuran atau acara rapat apa segala macam, masih selalu pesan. Dan itu dalam keadaan panas. Tapi Ibu memang memberikan informasi kepada pelanggan, konsumen Ibu, bahwasanya ini nggak tahan lama gitu. Iya, karena nggak pakai pengawet. Pasti saya kasih tahu itu. Tidak pakai bahan pengawet dan mau ya pesan yang dingin atau yang panas. Jadi kalau dingin langsung nanti kan saya sesuaikan lagi, maksudnya saya lebih pekat lagi buatnya karena mau kalau yang dingin ya. Kan, iya. Nanti kan dimasukin es itu biar nggak terlalu cair. Iya. Terus kalau misalnya kalau dia pakai termos, tapi ini kalau misalnya pakai termos, biasanya kalau untuk guru-guru rapat itu pakai botol. Tapi kalau misalnya untuk Jumat Berkah di sekolahan itu pakai termos. Oh, termos itu ya. Nanti pakai gelas kecil-kecil gitu. Tapi itu dalam keadaan panas ya, kalau yang di termos ya. Nanti tinggal mereka kalau yang pengen yang dingin tinggal nambahkan dengan es batu, kalau yang tidak ya monggo silakan, itu tergantung selera masing-masing. Instansi-instansi Ibu, instansi konsumen Ibu ada nggak yang di Batam yang biasanya suka memesan? Kalau di Uban kan udah jelas nih ada di sana ada Pasarkan, kelurahan, ada yang macam-macam. Kalau di sini instansi-instansi yang pesan siapa aja biasanya? Guru-guru aja. Guru-guru sekolah? Iya. Oh, biasanya mereka sekali seminggu atau setiap bulan atau bagaimana? Tukar-tukar sih kadang ya. Putar-putar? Tukar-tukar pesanan. Oh, tukar-tukar pesanan. Kalau misalnya ini biasanya untuk Jumat Berkah seminggu sekali, kadang nggak tentu. Kalau kadang ya diselingin dengan yang lain sih, nggak cuman susu kedelai aja yang dipesan. Tadi sekilas ketika kita di bawah ngobrol sebentar, selain bubur dengan susu kedelai ada usaha lain seperti? Iya, itu roti kirai bunga. Roti? Roti kirai bunga. Roti kirai bunga? Iya. Selain itu?
Nasi kotak. Nasi kotak, ada terima pesanan nasi kotak. Ini sudah bermacam loh ya. Iya. Ada bubur, ada susu kedelai, ada roti kirai atau roti jala, ada nasi kotak. Ketika pesanan itu bersamaan, bagaimana caranya Ibu menginikannya, memproduksinya itu? Kadang-kadang kan ada nih, Bu, saya pesan roti kirai sekian porsi dong dengan soyanya sekian botol gitu loh. Itu sering. Paling sering? Sering, maksudnya bersamaan. Iya. Saya pesen nasi kotak misalnya kan, nasi kotak 50 dengan susu soyanya 50 botol gitu misalnya. Oh. Itu kadang. Yang bantu di rumah siapa? Saya dadakan itu. Panggil dadakan. Panggil dadakan? Iya. Ibu-ibu rumah tangga kiri kanan tolong bantuin gitu loh? Iya. Oh, ada yang bersedia bantu itu, kalau misalnya, oh kalau saya dapat pesanan banyak, saya mau bantu Bu, gitu misalnya. Nah itu, kalau bisa ditangani sendiri, tangani sendiri. Tangani sendiri. Tapi pada umumnya biasanya kalau pesanan banyak dalam bersamaan itu pasti dibantu tetangga kiri kanannya. Oke, pemirsa Dunsana Suara Minang TV, ternyata beliau tidak hanya satu jenis yang beliau usahakan, tetapi ada makanan, ada roti jala khas Melayu nih ya, terus ada nasi kotak juga, ya ada bubur, baik dari bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, bubur sumsum, atau bubur yang dimix sekalian. Iya. Bu, kita kembali ke susu kedelai. Dari 2018, ketika COVID kemarin bagaimana Bu pemasarannya? Karena kan otomatis ketika pandemi COVID-19 kemarin memang UMKM masih tetap terus bisa berjalan, sementara teman-teman yang bekerja di bidang industri, perusahaan segala macam ada yang tidak bisa bekerja, akhirnya mereka ya bekerja dari rumah. Bagaimana dengan pemasaran ini pada saat pandemi itu? Apakah masih tetap ada permintaan atau kadang-kadang ada penurunan atau bagaimana? Ada penurunan tapi tetap produksi tiap hari. Tetap produksi tiap hari. Itu COVID tahun pertama itu saya buka lagi di Uban. Kembali ke Uban dulu untuk membuka. Karena di Batam kan memang sepi ya. Saya memang di Batam itu cuman lapaknya di PT di mes aja itu, di rumah lah ya, di rumah. Jadi memang kita tidak punya lapak di luar. Memang khusus ngerjain di rumah, khusus ngerjain pesanan, sama jualan online sih, online. Jadi nanti kalau misalnya pelanggan dari Batu Haji, Tiban atau mana itu pakai kurir biasanya. Oh, biasanya pakai kurir kalian kalau waktu corona pertama itu 1 tahun pertama saya buka lagi di Uban. 1 tahun pertama Ibu kembali ke Uban, fokus di Tanjung Uban. Sementara di Batam ditinggalkan dulu sementara. Saya tinggalkan dulu. Ketika berarti 2020 Ibu pulang ke Tanjung Uban, fokus di sana sampai 2021. 2021 ketika COVID sudah mulai mereda, aktivitas masyarakat sudah bisa keluar, Ibu kembali ke Batam untuk memulai ini lagi. Ada penurunan berarti dari sisi omset. Ada. Walaupun setiap hari tetap ada, tapi penurunannya ada. Tetap penurunannya ada. Memang dari sisi nilai ini kecil, tidak sebesar teman-teman UMKM yang lain yang kadang-kadang omset penjualannya sampai sekian juta, sekian belas juta atau sekian puluh juta. Tapi ini memang sesuatu yang banyak dinikmati orang, banyak disukai orang, dan banyak dicari orang. Kalau yang dingin itu biasanya bertahan berapa lama sih? Kalau pandai dalam menyimpan di peti sejuk, di lemari es itu biasanya sampai seminggu nggak apa-apa. Sampai seminggu tahan? Iya. Karena jujur ya Bu, setiap Idul Fitri orang kan banyak nih yang kasih minuman kaleng, apalagi minuman soya itu pasti banyak ya. Itu kan karena ada bahan pengawet. Ada nggak setiap Idul Fitri Ibu menerima pesanan yang seperti ini? Bukan hanya di Ramadan. Kalau untuk sebenarnya banyak yang mau pesan. Kalau misalnya saya mau ngelis nama orang yang mau pesan untuk Lebaran itu kan, apalagi ada kemasan yang botol seperti ini kan, nah itu, cuman saya nggak nerima pesanan.
Karena sudah full di bulan puasa itu. Tidak terkejar. Iya. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu yang menjadi sebuah peluang loh. Iya. Dalam artian ya memang konsekuensinya pelanggan ibu sendiri juga harus mengetahui kalau memesan dalam keadaan panas hanya bertahan sekian jam, tidak lebih dari 12 jam ya. Tapi kalau dingin, pandai menyimpan, bisa bertahan sampai 1 minggu. Dan biasanya kalau yang begini-begini kan, apalagi yang tidak ada bahan pengawet, orang paling cepat tuh, paling enak tuh. Minum dingin itu paling cepat. Kalau nggak ada bahan pengawet, apalagi ada rasa pandan. Sementara merek-merek terkenal yang punya bahan pengawet itu sendiri, mereka juga ya gulanya kan gula pemanis buatan yang otomatis juga sangat berbahaya bagi tubuh. Bu, di warung-warung kopi yang ya saya nggak bisa nyebut merek ya, satu ini bisa sampai 15-20 ribu, sementara ibu hanya sekitar 5 ribu nih. Apa nggak terlalu sedikit margin yang ibu ambil? Iya, kalau menurut saya itu angka yang saya ambil itu udah pas lah. Udah pas? Iya. Karena kalau 5.000. Kalau di tempat-tempat luar, saya kan biasa suka nginum di kedai kopi nih. Satu gelas itu mau 15.000, 20.000, mau dingin, mau panas. Ini hanya sekedar 5.000 rupiah. Berapa banyak itu? Kalau selisihnya lumayan, profitnya lumayan besar. Sementara ibu dengan harga dengan ukuran segini 350 mili, Anda dijual harga 5.000 rupiah, dan itu bagi ibu profitnya sudah mencukupi. Biaya produksinya nggak terlalu tinggi ya, kecuali hanya kedelainya saja. Iya. Kalau gula pasir kan kadang-kadang naik turun juga nih Bu. Iya, saya pakai gula pasir yang premium. Oh, yang premium lagi loh. Tuh. Gula pasir premium lagi, apalagi kalau yang premium kan bukan gula pasir kiloan yang biasa, dia tidak. Ya, kecuali kepepet ya, kecuali kepepet. Maksudnya kan dadakan ini harus misalnya, kan kita kadang nggak stoknya habis misalnya, nah itu baru pakai yang biasa. Karena itu kan bersih ya, nggak pakai, maksudnya kalau misalnya kita terburu-buru, kita ngerjain banyak, ini kan proses nyaringnya ini kan sampai 3 kali. Oh. Jadi mau dimasak disaring, setelah dimasak juga disaring, setelah dikasih gula nanti disaring lagi. Saring lagi? Iya. Kalau gula itu kan bersih dia. Jadi prosesnya ibu masak ini dulu? Ya setelah digiling itu kan setelah giling, dimasak dulu. Diperas. Iya, diperas dulu, sudah diperas baru dimasak. Iya. Pandannya pada saat kapan dimasukkan ke dalam susu kedelai? Bisa saat pada saat pemasakan pertama atau pemasakan kedua ketika dicampur dengan gula? Pertama. Ini kan dia nggak banyak-banyak. Kalau itu kan dia banyak, kan melimpah dia. Iya. Jadi memang karena ini kan ada semacam kayak kandungan oksidasinya juga masih ada. Jadi ketika panas pun dia mendidih, bahkan masih bisa melimpah. Jadi sebenarnya bukan kandungan karbonasi, tidak, tapi karena masih ada kandungan oksidasinya, itu yang membuat tidak bisa memasak sekali banyak. Paling rata-rata satu panci berapa liter sih ibu sekali masak? Panci yang 5 kilo, bukan 5 kilo, 3 kilo. Kukusan yang 3 kilo itu, nah itu kira-kira berapa itu? Itu nggak penuh. Nggak penuh juga? Yang sebenarnya kalau misalnya tempatnya itu harus 2-3 panci itu tetap nggak penuh. Tetap nggak penuh juga? Penuh. Jadi setengahnya dulu itu? Ya, bisa atau tiga per 4-nya dulu? Itu nggak harus yang panci besar, nggak harus panci. Kadang kan saya pakai ada yang kecil, ada yang besar pancinya kan. Nah, itu tapi tidak penuh semua. Jadi berapa lama sih prosesnya? Apakah setengah jam atau 1 jam sampai mendidih? Kalau nggak nyampe 1 jam. Nggak nyampe 1 jam ya? Nggak nyampe 1 jam mendidih. Boleh kita coba nih Bu? Boleh ya. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, susu kedelai Gen Nadim, atau kalau Gen itu nama beliau, kalau saya menyebutnya susu kedelai Umu Nadim. Ini kita coba nih Bu ya. Ini yang rasa original atau yang ada campuran dengan pandan? Pandan. Ini ada campuran dengan pandan. Ada berapa rasa sih?
Ini aja. Yang original dan pandan. Pandan itu cuma untuk campuran masak, jadi bukan untuk kita blender atau diperas gitu, enggak. Iya, pada saat masak pandannya ya, paling 2 lembar pandan. Kadang ada juga kan yang susu soya itu yang tidak dicampur dengan pandan, dia main original aja gitu. Saya coba ya Bu ya. Bismillah. Kekentalannya, ini karena masih hangat. Dia kalau lebih kental lagi masuk peti sejuk lebih kental lagi. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, sungguh betul-betul nikmat. Tanpa pemanis buatan, tanpa bahan pengawet, dan manisnya itu adalah tidak terlalu manis, tapi juga seger. Panas pada saat panas enak, pada saat dingin juga menyegarkan. Bu, ini panas, paling masuk lemari es untuk besok pagi ada yang bisa dingin. Kalau di PT konsumen rata-rata teman kantor. Kalau di luar rata-rata ya tetangga atau teman kerabat. Bagaimana ketika mereka membutuhkan ini, cara memesan ke Ibu, bisa Ibu sampaikan ke pemirsa Dunsana Suara Minang TV. Ketika ada pemirsa kami yang ingin pesan dong, kemana harus menghubungi? Oh, ya ke nomor. Silakan Ibu sampaikan ke Dunsana Suara Minang TV. Kalau ada yang mau ada acara, misalnya ada acara ulang tahun, pesta, ataupun gotong royong, ataupun acara apapun itu, mau pesan per termos, atau per botol, atau per kantong, itu bisa pesan melalui nomor HP 08 13 78 50 0801 0801 0813 7850 0801. Nomor HP dan WA Bu ya? Ya. Untuk pemesanan, untuk dijual lagi juga bisa. Untuk dijual lagi juga boleh. Ibu sudah ada reseller belum untuk yang ini? Ini baru Ibu sampaikan, mau dipesan untuk konsumsi boleh, untuk dijual lagi juga boleh. Ya. Berarti Ibu udah punya reseller atau bagaimana? Buka untuk reseller, ya. Terus ada rekan reseller itu dia nge-share aja, nge-share. Iya. Ada juga yang ngambil dijual sendiri, ada juga yang ngambil untuk jual sendiri. Oh, oke. Iya. Selain ini, apalagi yang pemirsa yang bisa pesan ke Ibu selain susu kedelai? Nasi kotak, roti kire untuk acara pernikahan, prasmanan bisa juga. Roti kire bunga itu yang biasanya untuk acara resmi ya. Karena itu bentuknya kan kayak bunga ya, kayak bunga, warna-warni juga, warnanya juga bisa di request. Mungkin seneng dengan warna pink atau paduan pink dengan hijau atau apa gitu kan, itu kan bisa dipesan itu untuk misalnya acara pernikahan itu biasanya. Untuk antaran bisa juga. Bu, kan ada target minimal atau banyak juga yang dari Batam Center itu ada pelanggan itu dari Batam itu diambil sendiri. Diambil sendiri ke rumah. Iya. Diambil sendiri. Diambil sendiri ke rumah. Kalau untuk makanan tetap sama. Kecuali dalam jumlah besar pesanan baru diantarkan. Iya, biasanya untuk acara-acara yang syukuran, pernikahan dan segala macam. Ya, itu juga kadang ada yang diambil sendiri. Ada yang diambil sendiri juga. Iya. Boleh. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, sekali lagi, susu kedelai atau soya milk Gen Nadim. Bagi pemirsa Dunsana Suara Minang TV yang ingin memesan, bisa menghubungi ke nomor 0813 7850 0801 dengan Umu Nadim atau Ibu Gen. Mbak Gen. Jadi berapapun dan dimanapun pemirsa Dunsana Suara Minang TV, khususnya yang berada di Batam, yang ingin memesan, sistemnya bagaimana Bu? Open PO, open order kah atau bagaimana? Karena kan ini kan prosesnya setelah Ibu sampaikan tadi kan ya hanya 2 kali dalam 1 hari, pagi dengan sore ya. Kecuali untuk dalam pesanan jumlah banyak, mau tidak mau, itu oke lah. Tapi kalau dalam pesanan jumlah
ya paling sekitar 3 botol, 5 botol, itu kan hanya bisa diambil pada pagi hari dan sore hari. Gitu. Jadi ketika mereka butuh pagi, silakan mengambil atau bisa diantar menggunakan kurir. Iya. Nah, kalau pesan banyak nggak bisa dadakan. Oh, tidak bisa dadakan ya. Paling tidak kalau untuk pesan banyak, pemirsa Dunsana Suara Minang TV bisa dipesan 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kepada beliau, dan nanti pada saat hari H Dunsana Suara Minang TV menerima pesanan yang sudah beliau antarkan atau bisa dijemput ke kediaman beliau di Batu Ampar. Bu, terakhir, nikmat nggak melakukan usaha seperti ini? Dalam artian ini, ya walaupun omsetnya tidak besar, ini kan memang dari sisi perekonomian bisa sangat membantu ekonomi rumah tangga. Sampai apalagi Ibu ini udah mau masuk 12 tahun, 22 tahun loh, dari 2001. Apa nggak ada rasa jenuh ketika berkutat dengan ini terus? Tidak. Nggak ada sama sekali? Tidak sama sekali. Itu udah jatuh cinta dengan kerjaan ini. sudah menikmati ya? Iya, kalau untuk soya udah melekat. Udah melekat betul dengan nama kita kan. Dengan nama kita pun udah melekat. Tahunya orang tahunya gen soya. Nah, tahunya gen soya. Walaupun saya punya usaha yang lain tetap gen soya. Bukan gen Nadim ya, tapi gen soya ya. Padahal brandnya sendiri adalah gen Nadim. Soya itu kan memang produknya. Tapi orang tetap mencari ibu gen soya. Gitu. Oke. Udah melekat. Umu Nadim, terima kasih banyak sudah berbagi kisah inspiratif. Memang cukup lama, kalau UMKM kadang-kadang baru 3 tahun, 5 tahun. Ini Umu Nadim sudah tidak terasa 22 tahun melakoni usaha ini. Dari yang rumahan, nah memang fokus kepada jualan dagang ini, terus berkembang ke makanan, baik itu bubur, roti jala, bahkan sampai ke nasi kotak. Terima kasih banyak sudah membagi kisah inspiratif kepada teman-teman pemirsa Dunsana Suara Minang TV. Sukses selalu untuk Umu Nadim. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi, bisa produksinya lebih banyak lagi. Ya, tetap mempertahankan kualitas, apalagi dengan tanpa bahan pengawet, itu merupakan sebuah nilai tambah. Jujur, tidak semua makanan, minuman yang pakai bahan pengawet itu enak. Karena dari sisi kesehatan juga sangat berbahaya. Tapi dengan produk susu kedelai yang betul-betul original tanpa bahan pengawet ini menjadi salah satu minuman kesehatan, bukan hanya jamu, bukan hanya ya air jahe dan segala macam, tapi susu kedelai ini juga merupakan produk minuman kesehatan sebenarnya. Karena dari sisi kandungan gizinya juga besar ini ya. Ini karbohidrat atau apa sih, protein ya? Kandungan proteinnya juga sangat besar ini. Umu Nadim, terima kasih banyak. Pemirsa Dunsana Suara Minang TV, tidak terasa hampir 60 menit kita bersama dengan Umu Nadim membagikan kisah inspiratif bagaimana beliau memulai sebuah usaha yang cukup lama, 22 tahun. Bukan waktu yang sebentar, dan konsistensi beliau sehingga sampai saat ini beliau tetap masih mempunyai pelanggan, bukan hanya di Batam, bahkan di Pulau Bintan, di Tanjung Uban dan Tanjung Pinang. Sekali lagi juga kami menghimbau kepada Dunsana Suara Minang TV, khususnya pelaku UMKM, teman-teman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, bagi yang ingin beriklan di Suara Minang TV bisa menghubungi nomor HP yang tertera di running text Suara Minang TV yang Dunsana lihat pada malam hari ini. Dan untuk pemasangan iklan silakan menghubungi nomor yang bersangkutan dengan Bapak Safril Yubahar. Dan sekali lagi tidak lupa kami selalu mengajak untuk like, follow, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya akun fanpage Suara Minang TV dan juga channel YouTube Suara Minang TV. Sekali lagi
Kami mohon maaf, kesalahan ucap kata merupakan dari kami pribadi dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.